Monggo Saya cuma silakan mau Pak. ngomong begini, seumur-umur saya jadi pengusaha itu nggak pernah nemu yang kayak gini. Maksudnya gini, ini bisnis di CEC itu terlalu dimanjakan kalau buat saya ya. Bagi saya, bisnis di CEC itu terlalu dimanjakan banget. Kenapa? Kita mau dengar testimoni, masukan, juga pencerahan dari seorang wirausaha berasal dari Tangerang. Beliau adalah Pak Cahya. Halo Pak Cahya, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Evi. Apa kabar? Oke Pak Cahya, kami butuhkan nih Pak Cahya ada di sini. Boleh dong berbagi sharing cerita kenapa, Boleh. bagaimana Ya. Ciputra Entrepreneur Club bagi seorang Pak Cahya. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Evi, Bu Cynthia, Pak Angga, Pak Michael tadi sudah membantu dalam presentasi. Perkenalkan, nama saya Cahya Nugraha. Saya kebetulan dipercayakan Tuhan untuk punya bidang usaha, ada 4 yang saat ini saya geluti, yaitu yang paling utama adalah di bidang distributor, alat-alat teknik dan industri, dengan marketnya adalah pabrik-pabrik atau industri ya. Kemudian yang kedua, saya berkecimpung juga di bidang retail online tapi khusus peralatan teknik ya. Jadi saya sebutnya retail online hardware. Yang ketiga, saya juga berkecimpung di bidang usaha multi courier and forwarder ya. Jadi perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang ataupun paket ya. Dan yang terakhir ada di bidang properti. Nah, tetapi kenapa ketika saya mendengar bisnis Ciputra Entrepreneur Club ini saya tertarik dan saya memutuskan untuk bergabung. Nah, oleh sebab itu saya izinkan diberi waktu untuk saya sampaikan pandangan saya dan saya berikan kesimpulan yang saya yakin akan sangat berguna buat Bapak Ibu Saudara malam ini. Dari tadi presentasi saya dengarkan, saya mencuri-curi untuk melihat berapa banyak sih orang-orang yang beruntung malam hari ini yang tetap konsisten, masih mau mendengarkan di tengah berbagai kesibukannya dan mungkin plus minus ya, plus minus baik materi atau cara penyampaian. Kadang orang suka terburu-buru untuk mengambil keputusan dan memutuskan bagi dirinya. Pertama tadi ada 114 partisipan yang saya lihat dan detik yang terakhir ini tinggal 111. Jadi boleh saya katakan 3 orang yang memutuskan untuk tidak mau masuk dalam bilangan orang-orang yang sukses bersama Ciputra. Tapi masih banyak yang tetap tinggal dan mau mendengarkan bisnis ini ya. Saya ucapkan selamat bagi yang 111 ini. Nah, yang pertama gini Bapak Saudara, di masa pandemi ini dan resesi ini kan banyak sekali sektor bidang pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan merambah ke sektor kehidupan, keluarga. Itu banyak yang terpukul Bapak Saudara. Ya, banyak sekali problemnya, pekerjaan juga terkoreksi, bisnis usaha juga terkoreksi, banyak pabrik-pabrik yang juga mengalami slowdown produksinya, usaha-usaha bangkrut, PHK itu begitu banyak Bapak Saudara. Anda bisa lihat di liputan 6 ya, saya tadi sempat cek di Google, Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga sudah 29 juta banyaknya orang yang di PHK, yang pengangguran. Nah, tentu saja di situasi yang kayak seperti ini, coba Bapak Ibu bersama dengan saya memikirkan, apa sih yang paling penting, yang paling berharga di tengah-tengah kondisi pandemi resesi seperti ini. Keadaan usaha sulit, kerja juga sulit, apa yang paling berharga? Coba Bapak Ibu renungkan. Nah, saya beri bocoran, salah satu yang paling berharga adalah sebuah ide bisnis. Di tengah pandemi kayak begini, kita disuruh mikirin sebuah ide bisnis yang bagus, yang brilian, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya katakan, ide bisnis di tengah pandemi resesi ini sangatlah mahal harganya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang cukup besar, kelas kakap, kelas raksasa mau memikirkan sebuah ide bisnis yang luar biasa, ya sebaiknya kita harus pasang telinga dan dengarkan. Yang kedua, saya coba rangsang Bapak Ibu Saudara untuk berpikir seperti ini.
Pernah nggak Bapak Saudara punya keinginan atau target pribadi yang belum terlaksana? Misalnya seperti ini, saya pengen punya bukan omset tapi profit. Saya pengen punya income yang berupa sudah keuntungan, nggak usah gede-gede deh, 1 miliar aja. Yang ingin saya miliki dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Ya, saya beri target yang nggak muluk, juga mungkin bagi beberapa orang nggak terlalu sukar ya. Coba pikirkan kalau kita mau punya profit 1 miliar dalam waktu 1-2 tahun. Ya. Tentu saja apa yang mau Bapak Ibu saya kerjakan, pasti mikir caranya bagaimana. Yang kedua, mau jual produknya apa, dan mau ambil profitnya berapa. Kemudian Bapak Ibu saudara akan memikirkan apa, gimana cara jualnya, dijualnya melalui apa. Nah, coba Bapak saudara sekarang mulai pikirkan, mau jual produk apa untuk bisa dapat profit ya 1M selama kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Nah, baru mikir produknya saja pasti kita sudah banyak sekali mengalami kesulitan. Akhirnya apa? Hanya sekedar menimbang dan tidak akan pernah dijalankan. Sekedar mimpi di siang bolong. Ini saya ambilkan kalkulator saya. Bapak saudara kalau disuruh mikir profit lebih cepat ya, jadi saya bantu. Produknya anggap aja di skip dulu, saya nggak dapat ide mau jual apa. Tapi kalau kita berpikir profit, coba ya kita sepakati ya, gimana kalau kita jualan sesuatu produk ya, masih nggak jelas produknya apa, tapi profit 10.000. Rasanya nggak akan sulit ya, karena kita hanya ambil profit 10.000 saja per produk. Nah, kalau kita sudah sepakat pengen punya profit 10.000 dari penjualan produk kita, maka Bapak saudara, diperlukan berapa banyak produk yang dijual supaya kita dapat supaya kita dapat profit 1 miliar. Berarti kan perlu menjual produk tersebut yang masih belum tahu produknya apa sebanyak 100.000 baru ketemu profit 1 miliar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menjual 100.000 produk dalam waktu 1-2 tahun? Apakah saya akan menjual melalui jalur sosial media yang saya punya, ataukah melalui marketplace seperti Tokopedia dan lain sebagainya? Coba Bapak Ibu renungkan. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dalam waktu 1-2 tahun mencari produk dengan keuntungan 1M, dengan keuntungan 10.000 dan bisa tercapai profit 1 miliar dalam waktu 1-2 tahun? Bapak Ibu Saudara bisa coba, dan saya yakin kemungkinan itu akan sulit Bapak Ibu Saudara bisa capai, karena saya sudah mencoba dan melakukannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, di Ciputra Entrepreneurs Club ini, tadi yang Bapak Saudara sudah dengarkan, ide bisnis yang dikeluarkan oleh Pak Ciputra, almarhum Bapak Ciputra ini, berangkat dari cita-cita luhur, pengen mencetak 4 juta entrepreneur baru di tanah air dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Nah, cita-cita luhur ini harus bisa ditangkap visi misinya, dan kita juga harus mendukung supaya visi misi ini segera bisa terjadi. Perusahaan ini, Ciputra ini sudah punya ide yang brilian, Bapak Saudara. Nah, kenapa enggak kita ikut di dalamnya dan mengerjakannya? Kita enggak usah bingung mikirin mau jual produk apa, sistemnya bagaimana, tadi sudah dijelaskan ya. Itu pertama ya, pola pikir pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada juga yang pasti bertanya-tanya dari tadi, produksi Putra ini sebetulnya apa toh? Apakah saya disuruh menabung, atau saya disuruh jual asuransi, atau saya disuruh jual properti, atau saya disuruh jual mobil? Pasti banyak yang masih bingung dan bertanya-tanya. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, produk di Ciputra itu sebetulnya apa? Saya katakan begini jawabannya. Produknya itu fleksibel. Karena memang produk di Ciputra ini sebetulnya ditujukan kepada semua orang dengan segala tipe. Tapi saya simpelkan, hanya akan ada 2 tipe Bapak Saudara. Nanti yang join di CEC hanya ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang alergi jualan. Nggak seneng disuruh jualan. Nah, kabar baiknya adalah Anda kalau join di CEC, nggak suka jualan, Anda nggak ada masalah. Anda tetap bisa berhasil. Kenapa Bapak Saudara? Karena memang di CEC ini kan tidak ada keharusan menjual produk. Tidak ada paksaan jual produk apapun. Coba tadi direnungkan kembali. Kan konsepnya adalah kalau Anda mau ambil bagian, menjual atau mempromosikan atau mereferensikan produk properti milik Ciputra, silahkan. Kalau Anda berhasil mereferensikan, Anda diberi referral fee 1,5%. Itu sebenarnya konsep bisnis yang tradisional aja, seperti kalau kita jadi agent brokerage di sebuah kantor agent kan, mereferensikan,
kita dapat 1,5%. Tapi kalau Anda nggak mau referensikan juga nggak ada masalah. Ya, dengan tabungan Anda akan punya potensi income yang tadi sudah dijelaskan cukup besar. Ya, bahkan tadi dari income bonus referensi saja itu bisa 4 miliar setahun. Ya, sedangkan tadi kita disuruh pikir mau jualan produk apa yang untung 10.000 dijual sebanyak 100.000, kita aja nggak bisa pikir ya. Sekarang di Ciputra ini kita hanya disuruh menabung secara disiplin. Ya, jadi good news-nya adalah yang nggak suka jualan tidak ada masalah. Anda tetap bisa berhasil kalau Anda mau dibimbing di CEC ini untuk rajin disiplin menabung. Nah, tentu Anda akan bertanya begini, oke, saya memang nggak senang jualan, saya nggak bisa jualan properti, saya nggak bisa jualan mobil. Ya sudah nggak apa-apa, tapi Anda mau nggak jadi orang sukses? Berangkat dari orang-orang hebat yang berhasil, yang menjadi pengusaha, menjadi konglomerat, yang punya perusahaan-perusahaan kelas raksasa, itu semua dimulai dari nol dengan sebuah kedisiplinan yaitu menabung. Nggak mungkin gaya hidupnya boros, dia akan sisihkan uang sedikit demi sedikit. Lah filosofi ini loh yang diambil oleh Ciputra Entrepreneur Club untuk menyaring orang-orang yang mau jadi entrepreneur baru di tanah air, ya dimulai dengan gaya hidup yang mau menabung. Tadi Bapak sudah dengar, cuma 10.000 sehari. Seringkali kita merasa, kecil banget, dan akhirnya nggak pernah nabung. Income kita selalu habis dengan gaya hidup kita yang konsumerisme. Nah, di Ciputra ini Anda bisa nabung 10.000 per hari. Tentu saja tidak akan sulit. Nah, Anda akan bertanya, oke, kalau saya nggak suka jualan, saya mau menabung. Emang harus nabungnya di CEC? Nah, saya jawab, iya. Kalau enggak, Anda mau tabung di mana, Bapak Saudara? Anda mau menabung di perbankan, Anda kan tahu bunganya berapa. Bahkan habis dengan biaya administrasi, belum juga kalau kena inflasi, ya boleh dibilang menyedihkan sebenarnya tabungan kita di bank ya. Tapi di CEC, Anda tadi sudah tahu bahwa ada jaminan minimal 3,5% per tahun dijamin oleh CEC supaya nilai tabungan Anda bertumbuh. Ya, bahkan tahun ini sudah 5,5% kalau nggak salah tadi ya. Jadi tidak ada ruginya Anda nabung di CEC. Apalagi tadi masih dapat potensi 5 macam bonus. Saya percaya karena tadi presentasinya cepat, Anda pasti hanya ingat sepotong-sepotong, tapi saya ingatkan kembali, 5 macam bonus tadi kan ada yang namanya bonus income referensi. Itu potensinya bisa sampai sebulan 290 jutaan atau sekitar 4 miliar setahun. Kemudian ada bonus income royalty, yaitu 132 juta, belum income unit, income posisi, income spesial. Ya, jadi bayangkan nabung disiplin, nilai tabungannya dijamin minimal 3,5% sampai 20%, dan masih ada potensi-potensi bonus yang Anda bisa dapatkan. Nah, ini kabar baiknya, makanya yang tidak suka jualan, ya nggak ada masalah, Anda tidak dipaksa untuk jualan. Nabunglah dengan disiplin demi masa depan Anda, supaya Anda suatu hari nanti ketika melihat nilai tabungannya, loh kok bertambah, loh kok banyak, lah itulah keputusan Anda untuk memutuskan, ya, karena saya berhasil dan beruntung di CEC ini, saya mau mulai misalnya start bisnis menjadi seorang UMKM dengan start bisnis apapun, Anda bisa mempekerjakan orang lain sehingga ekonomi Indonesia ini akan segera pulih karena banyak orang-orang yang kena PHK, menganggur akan dapat bekerja bagi saudara. Nangkap ya visi ini Bapak Saudara ya. Nah, tapi untuk tipe orang yang kedua adalah yang suka jualan. Nah, ini good news banget. Kalau Anda tipe orang yang suka jualan, Anda gabung di CEC, saya katakan segera saja, jangan ditunda. Kenapa? Dengan disiplin menabung, CEC sudah membuka potensi untuk Anda bisa menawarkan produk propertinya ya. Karena Ciputra Group itu kan sudah di 33 kota. Anda mau jualan produk properti yang dimanapun juga bisa, cukup mereferensikan. Bahkan Anda bisa jualan produk otomotif yang punyanya Tunas Group, punya grup Ciputra juga, Anda bisa. Dan Anda bisa juga jualan produk milik Anda sendiri. Nah, ini yang luar biasa kan? Bagi yang suka jualan di CEC komunitas pebisnis ini cocok banget. Seperti saya Bapak Saudara. Saya punya usaha, ya saya iklankan di grup Ciputra Entrepreneurs Club. Sehingga apa? Saya semakin banyak berjejaring, usaha saya semakin diketahui banyak orang, dan produk-produknya semakin dikenal banyak orang ya. Jadi yang suka jualan tepat sekali ya, segera bergabung.
Nah, kemudian yang terakhir saya tutup begini. Karena tadi ditanya ya sama Bu Evi, mengapa kok saya masih mau untuk bergabung di CEC, ya? Ini saya rangkumkan untuk Anda, Bapak Saudara. Saya tuh biasanya nggak pernah menulis karena saya diminta sharing, saya tulis. Saya sukanya biasanya sudah mengalir aja. Yang pertama ya, kenapa saya suka bergabung di CEC? Pertama karena perusahaannya jelas. Perusahaan raksasa yang sukses di Indonesia, Ciputra Group, Anda bisa Google, perusahaan properti terkemuka di Indonesia, propertinya sudah ada di 33 kota, nilai aset dan kekayaan perusahaan Ciputra itu 18,3 triliun. Itu yang pertama. Ya, jadi nggak usah banyak pikir. Ya, seorang Ciputra Group nawarin kita bermitra dengan sistem yang jelas dan diajarkan disiplin menabung. Itu memang kunci orang sukses itu begitu, Pak Saudara, disiplin menabung. Alasan yang kedua adalah izin usahanya sudah jelas, legalitas OJK-nya ada. Ya, apalagi yang harus kita khawatirkan. Alasan yang ketiga adalah visi misi dari Ciputra Entrepreneur Club ini sangat mulia. Nah, ini yang sangat mendorong hati saya untuk bergabung. Buat saya pribadi, yang alasan yang ketiga ini sangat-sangat penting, Bapak Saudara. Karena Pak Ciputra sendiri sudah memberitahu kepada kita semua, meninggalkan satu warisan yang penting bahwa beliau rindu kita sebagai pengusaha itu jangan hidupnya egois. Jangan hanya mikir diri sendiri. Pikirkan bagaimana kita berdampak bagi banyak orang. Nah, beliau ini luar biasa ya. Cita-citanya mulia, pengen lahir 4 juta entrepreneur baru. Coba Bapak didik satu orang pengusaha aja, itu bisa nangis darah, Bapak Saudara, ya, mengubah karakternya, mentalitasnya, kedisiplinannya nggak gampang. Lah beliau punya cita-cita 4 juta. Makanya lahirlah CEC komunitas ini dengan skema bisnis yang luar biasa, yang nggak harus dipaksa jualan produk, cuman dipaksa, ya bahasa kasarnya ya, dipaksa supaya Anda disiplin menabung. Dengan demikian Anda akan punya modal untuk usaha. Itu kan luar biasa ya. Jadi visi misinya ini yang membuat saya tuh secara hati berresonansi dengan apa yang ada di hatinya Pak Ciputra. Kemudian alasan yang keempat, sistem yang dibuat ini ternyata mengedepankan gerakan saling memberkati, saling menolong, saling gotong royong, dan saling peduli. Ini yang luar biasa, Bapak Saudara. Kenapa? Kalau kita nggak bisa jualan, tidak ada masalah. Tapi mosok kita disuruh cerita nggak bisa. Saya agak pesimis kalau ada orang bilang, aku nggak bisa jualan. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu pasti bisa cerita kan. Kamu kalau lagi sedih aja bisa curhat sama teman kamu kan. Nah, kenapa nggak kamu curhatkan suatu produk yang bagus dari CEC, yaitu produknya yang disuruh nabung. Kalau Anda suka jualan, pasti akan cerita banyak lagi dari banyaknya manfaat yang dikeluarkan oleh CEC ya. Jadi, alasan yang keempat tadi ya, gerakan saling memberkati atau gotong royong saling tolong. Nah, karena saya itu menyadari, Bapak Saudara, sebagai pengusaha yang merintis usaha 15 tahun hingga sekarang, saya tuh hanya bisa mempekerjakan 50 karyawan, alias kurang lebih 50 keluarga yang bekerja dengan saya. Saya menyadari saya nggak mampu untuk menolong lebih daripada itu. Oleh karena itu, kalau sekarang kita melihat fakta apa yang dihadapi oleh negara kita ini, 29 juta orang telah mengalami pengangguran dan di PHK, apa yang kita mau lakukan, Bapak Saudara? Di CEC ini saya lihat, kita bisa bergerak bersama-sama, menolong mereka-mereka yang menjadi korban PHK, menolong mereka yang saat ini sedang bingung mau cari pekerjaan, tambahan income. Lah mari kita bagikan cerita-cerita yang bagus ini, Bapak Saudara. Asal Anda mengerti konsepnya, Anda pasti bisa cerita. Ya, jadi mari kita bantu mereka, Bapak Saudara, supaya mereka dapat memperoleh masa depan yang lebih bagus ya. Nah, itu yang saya harapkan, dan oleh sebab itu, Bapak Saudara, kesimpulannya begini. Anda sudah dengar presentasi tadi, Anda juga sudah dengar kesaksian dari saya aja masih mau bergabung di CEC, karena saya lihat potensinya luar biasa. Anda menabung di sini tidak punya resiko apa-apa. Nilai tabungan Anda dijamin oleh Ciputra. Ya. Bahkan Anda punya proteksi jiwa tadi ya, dikatakan 100 kali lipat. Nah, itu anggap aja bonus lah. Jangan salah paham lah, kita tuh bukan direkrut jadi agen asuransi. Kalau direkrut saya juga nggak mau, Bapak Saudara, sudah terlalu sibuk untuk jadi menambah pekerjaan tersebut ya. Tapi kita cuma disiplin menabung, dikasih proteksi jiwa. Ya kenapa tidak? Ya, ditambah ada proteksi kecelakaan.
Dan ada 5 potensi income kalau Anda mau bercerita kepada teman Anda. Jadi ini kan luar biasa ya, amal ibadah Anda tuh luar biasa ini. Ya di tengah pandemi Anda mau berbuat baik kepada banyak orang. Ceritakan produksi isi ini, ceritakan konsep bisnis isi ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Ya saya tutup dengan apa yang Pak Angga pernah sharingkan. Beliau ada kerinduan mau menjangkau para pengemudi online, Bapak Saudara. Ya mari kita bergerak. Saya juga sedang mencoba mencari paguyubannya nih. Kalau satu persatu agak lama ya. Kalau kita bisa kumpulkan, kita edukasi mereka berpanas-panas, berhujan-hujan di lapangan untuk bisa mendapatkan income harian yang mungkin 10.000, 20.000, 50.000. Ajak mereka untuk bisa menyisihkan, menabung di CIC satu hari 10.000. Ya, sehingga apa? Masa depan mereka berubah, ekonomi mereka berubah oleh karena berkat Anda, Bapak Saudara, yang peduli dengan mereka. Indah sekali ya, Bapak Saudara. Ya inilah ibadah sebetulnya dalam pekerjaan dan usaha kita kan, menolong banyak orang melalui CIC. Melalui yang lain saya belum ketemu, Bapak Saudara. Saya akui CIC ini luar biasa, kita bisa menjangkau banyak orang untuk dipulihkan ekonominya, untuk lebih sejahtera lagi. Itu saja, Bu Evi, Pak Angga, Oke. Terima kasih Pak Cahya. Segera bergabung, jangan ragu, ya. Anda pasti akan sukses. Ya, terima kasih Pak Cahya untuk pencerahannya yang sangat-sangat komplit. Sebelum ditutup, saya mau sampaikan sedikit, ini ada yang ketinggalan. Saya cuma mau ngomong begini, seumur-umur saya jadi pengusaha itu nggak pernah nemu yang kayak gini. Maksudnya gini, ini bisnis di CIC itu terlalu dimanjakan kalau buat saya ya. Bagi saya, bisnis di CIC itu terlalu dimanjakan banget. Kenapa? Karena cara bisnisnya itu terlalu mudah. Kita cuman disuruh disiplin menabung. Nah, disiplin menabung ini kan ada 2. Kalau yang mentalitasnya tadi masih belum percaya diri, dianggap disuruh jualan, ya sudah Anda disiplin nabung aja juga nanti income Anda itu akan berkembang dan jadi besar. Tapi kalau Anda percaya, mau dibimbing bersama timnya Pak Angga, Pak Adenta ini, nanti Anda akan pasti bisa disiplin menabungnya itu ternyata nggak sampai setahun. Jangan-jangan cuma 1 bulan, 2 bulan, Anda sudah stop, nggak perlu sisihkan uang Anda. Karena Anda sudah berhasil menceritakan lifestyle yang sama, gaya hidup untuk menabung yang sama kepada teman-teman Anda. Sekarang misalnya ada bank besar nih, bank BUMN atau bank swasta terbesar di Indonesia, kalau bikin promo misalnya, kalau Anda bisa mengajak orang nabung di bank kami, Anda akan kami beri cashback misalnya. Ya, kita kan pasti mau, tapi kan kenyataannya nggak pernah ada itu kan. Nah, kalau di CIC kan begitu. Anda cuma disuruh cerita, mau nggak nabung di CIC punyanya Ciputra ini, sudah ada lisensinya dari OJK, perusahaan ini sudah kelas besar, nggak perlu khawatir, income-nya gede, ya, bagi hasilnya besar. Kita cuma cerita begitu ya, otomatis kita disiplin menabungnya nggak perlu sampai berlama-lama. Dan kenapa kok buat saya ini bisnis di CIC terlalu dimanjakan? Karena ya gampang banget ya, nggak ada resikonya, nilai tabungannya dijamin minimal 3,5% per tahun, bahkan bisa sampai 20%, ada 5 macam potensi bonus income-nya, dikasih pelatihan, seminar, training, supaya Anda bisa jadi seorang pengusaha sukses, dan itu pun gratis, bahkan dibukakan jejaring untuk bisa mengenal para pengusaha lain yang ada di CIC ini. Lah kurang apa lagi, Bapak Saudara? Kalau Anda rintis usaha sendiri, Bapak Saudara, saya jamin nggak akan pernah ketemu yang kayak begini ya. Jadi jangan ditunda, Bapak Saudara, beneran, karena ini masalah momentum. Kalau Anda tunda 1 tahun, Anda akan ketinggalan kereta ya. Itu saja, tetap semangat. Sudah semakin malam, Pak Andeta. Terima kasih Pak Cahya. Oke, teman-teman udah ditangkap semua pesannya ya. Semuanya sudah ditangkap pesannya. Selamat bergabung, saya yakin semua bergabung malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.